Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai prakarya rekayasa kelas 8, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi atau kita singkat dengan TIK. Baik, seperti biasa ya, sebelum ke materi, kita lihat dulu peta materinya. Di sini yang akan kita bahas yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Di sini juga kita akan mengetahui mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi, kemudian media penghantar komunikasi, dan yang terakhir yaitu perancangan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, yang pertama kita bahas yaitu mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya di dinding gua tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Pada masa tersebut, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Adapun komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara, dengusan, dan menggunakan isyarat tangan. Kemudian pada zaman sejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Nah, adapun perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode sebagai berikut. Periode yang pertama yaitu pada tahun 300 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Kemudian periode yang kedua yaitu pada tahun 2900 sebelum Masehi. Pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Kemudian periode yang ketiga yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Kemudian periode yang keempat yaitu pada tahun 105 sebelum Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cat. Baik, untuk selanjutnya yaitu media penghantar komunikasi. Yang pertama yaitu media komunikasi masa lalu atau kuno. Seperti telah diuraikan bahwa perkembangan alat teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, alat komunikasi masih sangat sederhana seperti suara dengusan, isyarat asap, dan bahasa isyarat tangan. Nah, kita harus mengetahui juga apa sih yang dimaksud dengan komunikasi. Jadi, komunikasi adalah penyampaian pesan
atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung atau menggunakan alat atau media komunikasi. Nah, adapun beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno, diantaranya yang pertama yaitu kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gowatalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Kentongan besar biasa disebut bedug. Di Indonesia, sebuah bedug biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Bedug terbuat dari sepotong batang kayu besar atau pohon inau sepanjang kurang lebih 1 meter. Bagian tengah batang dilubangi sehingga berbentuk tabung besar. Ujung batang yang berukuran lebih besar ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang. Dan apabila ditabuh, bedug menimbulkan suara berat dan bernada khas. Bunyi yang ditimbulkan dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Selanjutnya yang kedua yaitu daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu, surat menyurat hanya terbatas antar kerajaan. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Selain itu, ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempengan batu yang dikenal dengan nama prasasti. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara, banyak ditemukan naskah lontar diantaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, lontar dikenal dengan sebutan lontara. Bentuk lontara agak berbeda dengan lontar dari Jawa dan Bali. Lontar di Sulawesi Selatan disambung-sambung sampai panjang dan digulung menyerupai sebuah kaset. Selanjutnya yang ketiga yaitu lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa kayu atau besi. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Namun, seiring berkembangnya teknologi komunikasi, pada masa modern ini, lonceng sudah jarang digunakan. Meskipun demikian, ada beberapa tempat masih tetap menggunakan untuk keperluan umum. Contohnya masih ada beberapa sekolah yang menggunakan lonceng sebagai tanda pergantian jam pelajaran, jam istirahat, jam masuk kelas, dan juga untuk pengumuman. Oke, selanjutnya yaitu burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Dengan sifat-sifat tersebut, surat yang dibawa merpati pos pasti sampai di tujuan atau sangat kecil kemungkinan surat tersebut nyasar. Merpati pos diberi makanan khusus berupa campuran kalium karbonat dan minyak ikan. Campuran tersebut berguna sebagai vitamin yang dapat membuat merpati menjadi kuat dan lebih mudah dilatih. Di Indonesia, rata-rata merpati pos merupakan hasil perkawinan silang antara ras Janssen dan Delaware dari Belgia dengan ras unggulan lainnya.
Selanjutnya yaitu prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Kemudian selanjutnya itu trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang atau menandai perintah dan pergerakan pasukan. Kemudian selanjutnya yaitu trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagian penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Kemudian selanjutnya yaitu asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita. Sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Untuk selanjutnya yaitu serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Kemudian selanjutnya itu piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Adapun beberapa contoh media komunikasi modern, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Pada tahun 1605, surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carolus, bertajuk Relation. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Kemudian selanjutnya yaitu radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Kemudian selanjutnya yaitu televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele, artinya jauh, dan vision, yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Penemuan ini berawal dari ditemukannya cakra metal dalam bentuk logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang. Perkembangan televisi juga sangat cepat, dimulai dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna, televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar, televisi berlayar cembung sampai televisi berlayar datar,
Dan sekarang ini lagi tren televisi LED dan televisi 3D. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Apalagi siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Televisi menghadirkan beragam informasi seperti edukasi atau pendidikan, hukum, politik, sosial, infotainment, dan hiburan. Kemudian selanjutnya yaitu facsimile. Facsimile atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga bisa disebut telecopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Kemudian untuk selanjutnya yaitu handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dengan adanya penemuan handphone, memungkinkan orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja yang ada sinyal handphone. Baik, untuk selanjutnya di sini ada handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman atau satpam. Kemudian untuk selanjutnya yaitu komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, Charles Babbage. Kehadiran komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja. Padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Selanjutnya yaitu peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan teknologi informasi komunikasi atau yang kita singkat dengan TIK. Adapun beberapa peralatan utama untuk membuat produk TIK sebagai berikut. Yang pertama yaitu bor. Bor berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang. Yang kedua yaitu gergaji. Gergaji adalah alat yang digunakan untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda. Selanjutnya yang ketiga yaitu tang. Tang adalah alat yang digunakan untuk mencekram dan memotong benda. Kemudian yang keempat yaitu palu. Palu atau martil adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan pukulan pada benda. Selanjutnya yang kelima yaitu gunting seng. Gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Dan yang keenam yaitu ketam. Ketam berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu.